pemerintah ini sudah lama itu, bahkan sebelum pemilihan presiden tahun 2019 ini FPI sendiri sudah turun. Tadinya ada juga istilahnya kepala FPI cabang Tokyo segala macam. Bahkan ada juga isu yang menjelaskan bahwa Jepang itu salah satu jalur gizi FPI. Jadi banyak orang-orang Indonesia yang ada di Jepang itu menyalurkan uang untuk donasi ke FPI, karena FPI kan memang mengambil uangnya itu dari anggota, kolektif anggota begitu. Dan apalagi setelah FPI dibubarkan, nyaris ya kita lihatlah sekarang itu tidak ada lagi istilahnya orang mengancam sesama warga itu gaduh segala macam. Ya alhamdulillah Jepang jadi aman tanpa FPI. Tetapi walaupun tanpa FPI itu kan, FPI itu adalah sebenarnya organisasi saja kan, tapi pemikirannya itu apakah hilang? Kita tidak yakin. Saya itu harus diperdalam gitu ya. Jadi di sini juga kita lihat radikalisme di Jepang. Radikalisme di Jepang itu ya contohnya seperti yang sudah saya bicarakan, kayak mulai timbul gerakan-gerakan yang melawan perusahaan Jepang sendiri dari kalangan Kengshusei. Dan kemudian juga muncul friksi di kalangan orang Indonesia sendiri, mulai tidak nyaman, mulai ditanya halal haram segala macam, mulai ya jadi perusahaan Jepang itu mulai tidak orang Indonesia itu tidak asik lagi gitu. Dan kita juga lihat bagaimana mereka itu, ini kita cerita flashback pas waktu itu ya, waktu menjelang Pilpres itu kan sudah mulai berani mengibarkan bendera-bendera yang menurut mereka itu tauhid segala macam. Tapi saya bilang, kalau misalnya bendera tauhid, kenapa mereka hanya mengibarkannya di Indonesia? Waktu rumahnya Rizik itu ditempelin bendera tauhid, ngamuk-ngamuk itu sampai ditangkap itu. Nah disinilah kita harus tahu atau harus bisa membedakan mana Islam politik dan mana Islam yang memang benar-benar agamis, bagian dari religiusitas gitu. Ya saya kira di radikalisme di Jepang itu sekarang sudah jauh berkurang, karena memang sebenarnya mereka itu kecil, tetapi saat itu kita itu masa bodoh. Dan ingat, orang-orang terorisme atau kaum radikal sekarang itu beda dengan dulu. Kalau dulu yang namanya orang radikal itu bergerak clandestine atau di bawah tanah, mereka akan bergerak diam-diam dengan organisasi yang sangat kuat. Tapi sekarang kan enggak. Radikalisme yang muncul itu, mereka itu kan ingin pansos, tetapi tidak dibekali dengan pengetahuan yang cukup. Makanya seperti saya misalnya penggemar pegiat kebinekaan, mereka mungkin radikalisme. Saya sendiri bilang sama orang-orang yang pegiat kebinekaan segala macam, kalau bisa ya jauhilah ngomong politik. Kita di Jepang kita ekonomi saja. Sementara mereka itu kan rame kan, mobilisasi massa, provokasi segala macam. Akhirnya kejadian kan, begitu ada satu yang ketangkep, ketakutan mereka. Karena kalau saya kan kalau di Jepang itu ya, kalau mau tangkep masalah itu ya tangkep aja saya, ngapain gitu. Terus saya akan menjelaskan. Mereka kan enggak, ketakutan mereka itu tangkep. Kalau misalnya itu enggak jelas mereka itu alasannya apa, kok mereka itu berbuat seperti itu, padahal ini kan Jepang. Ini berbeda dengan ketika kita melakukan aktivitas di Indonesia, tidak bisa bebas seperti itu. Banyaklah yang harus kita pelajari di Jepang ini dan lebih berguna lah.